Salam sejahtera jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Tuhan memanggil kita kembali bisa beribadah bersama-sama. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita tunduk kepala, kita berdoa, minta pimpinan Tuhan, biar Roh Kudus boleh menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu, kalau pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan memimpin kehidupan kami. Di tengah pergumulan-pergumulan kami, Engkau masih membuka jalan bagi kami untuk datang kepadamu, untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, Tuhan boleh memakai menjadi alat, menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Firman Tuhan diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai ayat 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dekat Yeriko, merupakan mukjizat yang mendapatkan perhatian dan dicatat dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Peristiwa ini terjadi pada saat Yesus dan murid-muridnya sedang melintasi kota Yeriko untuk terakhir kalinya sebelum dia tiba di Yerusalem, di mana dia akan ditangkap, disiksa, kemudian mati disalibkan. Saudara, dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34 dan Injil Lukas 18 ayat 35 sampai 43 tidak disebutkan nama orang yang buta itu. Tetapi Injil Markus menyebutkan bahwa penyembuhan itu terjadi atas diri Bartimeus, yang namanya berarti putra Timeus, orang buta sejak lahir. Saudara, tampaknya ada sejumlah besar peziarah pada hari raya Paskah Yahudi mengikuti Tuhan Yesus dan murid-muridnya ke Yeriko, sekitar 30 km jauhnya dari kota Yerusalem. Alkitab juga mencatat bahwa di Yeriko juga bahwa Zakius menjadi percaya. Besar kemungkinan terdapat dua kota Yeriko. Kota Yeriko yang lama sekarang hanya tinggal reruntuhan. Herodes Agung tahun 40
sampai 37 atau sampai 34 sebelum Masehi, dan pengganti-penggantinya membangun sebuah istana musim dingin, dan di sana juga ada taman-taman yang asri yang terkesan bahwa mereka hidup di dalam kemewahan. Dan kota Yeriko yang baru bisa dilihat dengan adanya berbagai aktivitas dan perdagangan, kemudian juga banyak perbuatan kejahatan di sana. Yang miris ketika Tuhan Yesus hampir tiba, atau ketika Yesus mau keluar dari kota Yeriko, Yesus melihat pemandangan yang menyedihkan hatinya. Dan di pinggir jalan duduk seorang pengemis sedang mencari sesuap nasi dari orang-orang yang melintasi tempat itu. Tampak suasana miskin, suram, dan tidak ada pengharapan. Seorang yang bernama Bartimeus menjadi pengemis, dan ia berinisiatif meresponi kedatangan Tuhan Yesus. Dan ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Pengemis ini berusaha menarik perhatian orang banyak yang sedang mengikuti Yesus agar dia mendapatkan pertolongannya dan dia bisa disembuhkan. Saudara, ada banyak hambatan dari orang banyak. Tetapi Bartimeus, ia tidak membiarkan orang banyak menahannya untuk bisa datang kepada Yesus. Dia berusaha menyingkirkan semua halangan-halangan yang ada dengan seruan suara keras, dan dia tidak merasa malu. Saudara, saya yakin apabila kita mempunyai kerinduan untuk mencari wajah Tuhan, untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara, saya yakin bahwa kita bisa menyingkirkan semua halangan yang ada di sekitar kita. Entah hobi kita, entah pekerjaan, entah ketenaran kita, entah teman-teman kita, sehingga kita bisa datang kepadanya. Ayat 49 berkata demikian. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, kerinduan Bartimeus untuk berjumpa dengan Yesus sanggup menyingkirkan semua halangan yang ada di sekitarnya. Saudara, dia benar-benar rindu bertemu dengan Yesus, karena dia mengetahui bahwa hanya Yesus yang bisa menolong dia, bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkan dia dari sakit penyakit. Dalam keadaannya yang sedemikian, dia percaya bahwa Yesus yang mungkin bisa memberikan dia harapan di dalam kehidupnya. Dan mungkin dia sedang membayangkan bagaimana Yesus akan menjamah dia, kemudian mencalikkan matanya sehingga dia menjadi sembuh. Saudara, saya yakin apabila saudara mempunyai kerinduan datang kepada Tuhan, entah pada waktu kita saat teduh, kebaktian umum, atau pada saat kita doa pribadi, saudara, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya, sehingga saudara dan saya sanggup menyingkirkan semua hambatan yang ada, semua halangan yang ada, untuk kita bisa datang kepadanya. Entah adalah hobi kita, entah karena kesenangan duniawi, ketenaran,
atau karena hal yang lain, saudara. Karena kita tahu bahwa ada yang lebih bermakna di dalam Yesus Kristus. Saudara, dalam memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan untuk menerima berkat-berkat Tuhan, maka Tuhan berkata kepada Yosua demikian, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat 8. Saudara, tidak seperti para pengintai yang lain. Yosua sanggup menyingkirkan segala halangan, segala ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran yang menguasai orang-orang pada saat itu. Dan dia bisa menyingkirkan semuanya, sehingga dia bisa melangkah untuk masuk ke tanah perjanjian. Karena dia mengetahui janji-janji Tuhan akan menyertainya. Tuhan akan memberikan dia kekuatan untuk menuntun dia menerima segala berkat Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa sebuah usaha yang maksimal dari seorang buta yang bernama Bartimius untuk datang kepada Yesus. Dan terlihat dengan jelas bahwa ketika dia menanggalkan jubahnya, dia segera berdiri dan dia pergi mendapatkan Yesus. Usahanya jelas sekali, saudara. Saudara, zaman dulu jubah adalah melambangkan status seseorang dalam masyarakat. Tentu Bartimius bukan mengenakan jubah ungu atau kain halus yang biasa dikenakan oleh orang-orang kaya pada zaman itu. Namun jubah yang dikenakan oleh Bartimius mungkin adalah sebuah jubah yang biasa, jubah yang mungkin sudah kotor dan lain sebagainya. Tetapi baginya itu yang paling berharga, yang termewah, yang dia memilikinya. Saudara, karena Yesus, dia bersedia menanggalkan jubahnya. Dia tidak mau jubahnya menghalangi langkahnya untuk dia mendapatkan Yesus. Dia segera berdiri dan dia mendapatkan Yesus. Karena bagi dia, Yesus adalah yang paling berharga di dalam kehidupannya. Saudara, Rasul Paulus sebelum dia mengenal Kristus, dia adalah seorang yang berpendidikan tinggi. Dia adalah seorang punya kuasa. Dia begitu dikenal. Namun saudara, di dalam suratnya, Paulus pernah berkata demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 7 dan ayat 8. Paulus menganggapnya semuanya itu adalah sampah karena aku telah memperoleh Kristus. Ada sesuatu yang lebih berharga di hadapan Paulus dibanding semua yang pernah dia lihat, pernah dia miliki. Yesus jauh lebih berharga dari semuanya itu. Karena itu dia menganggap sampah ketika Yesus sudah memenuhi hidupnya. Saudara, apabila kita menganggap Kristus yang paling bernilai di dalam kehidupan kita, saya yakin kita akan melepaskan sesuatu yang kurang bernilai, yang kurang berharga, dan mendapatkan Yesus yang paling bernilai dalam kehidupan kita.
Saudara, jangan kita membiarkan sesuatu yang sementara, sesuatu yang fana, menghalangi kita datang kepada Yesus Kristus. Menghalangi kita ketika kita berdoa. Menghalangi kita ketika kita mau membaca firman Tuhan. Sesuatu yang sementara, yang menghalangi kita ketika kita mau datang beribadah, menerima segala berkat Tuhan. Saudara, gereja Tionghoa hampir semua mengenal seorang sosok yang bernama John Sung, atau dalam bahasa Mandarin adalah Sung Sang Jie. Saudara, dia penginjil yang berasal dari RRT. Saudara, dia pernah dijuluki obor Allah dari Asia. Saudara, sejak remaja dia sudah mulai berkhotbah di sana sini. Mungkin pada waktu itu adalah usia 9 tahun. Saudara, setelah dia mendapatkan gelar doktor bidang kimia dan mendapatkan begitu banyak penghargaan selama dia berada di Amerika. Saudara, dia mengalami pergumulan akan panggilannya. Bahkan pernah bimbang dan pergi mempelajari keyakinan yang lainnya. Saudara, di tengah persimpangan kehidupannya, kemudian dia memutuskan, dia menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Dan dia diperlengkapi menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, sebuah catatan kecil mengatakan bahwa kapal yang dia tumpangi sebelum merapat di dermaga, John Sung membuang semua penghargaan, piagam-piagam yang dia miliki ke dalam lautan. Hanya selembar ijazah doktornya yang diperlihatkan kepada ayahnya. Saudara, John Sung tidak ingin piagam-piagam tersebut kemudian hari menghalangi pelayanannya. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara, ini tampak seperti satu pertanyaan yang aneh untuk diajukan kepada seorang buta. Namun Yesus ingin memberi Bartimius kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya, kerinduan hatinya, untuk membuktikan imannya. Saudara, tindakan apa yang diyakini Bartimius itu akan diperbuat Yesus baginya. Saudara, ia memanggil Yesus 2 kali. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Matius 20 ayat 24 memberitahukan kepada kita bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan dan dia menjamah matanya. Dan seketika itu juga dia menjadi sembuh. Saudara, inilah kesembuhan yang dialami oleh seorang Bartimius, seorang yang rindu, seorang yang sungguh-sungguh mengalami kasih kuasa Allah. Sudah karena rasa berterima kasih kepada Yesus, lalu dia bergabung dalam kelompok peziarah menuju ke Yerusalem, mengikuti Tuhan Yesus. Setelah ia sembuh, ia sangat bersyukur. Ia bisa melihat kembali. Ia merasakan kasih dan kuasa yang dia alami. Dia ingin mempersembahkan sisa-sisa hidupnya untuk mengikuti Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sejak saudara berjumpa dengan Yesus, hidup saudara dan saya dipulihkan oleh Tuhan. Kita menerima keselamatan dan status kita menjadi anak Tuhan. Hidup saudara dan saya menjadi sedemikian rupa oleh karena kasih karunia, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, maukah sisa hidup kita ini, yang singkat, yang sementara ini, kita persembahkan kepada Kristus,
agar melalui kehidupan dan pelayanan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan melalui kisah Bartimius yang rindu datang kepada Yesus Kristus, yang rindu dijamah oleh Tuhan sehingga mengalami kesembuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kisah ini yang memberikan kami hikmah bahwa Bartimius akhirnya boleh mengikuti Tuhan Yesus dan sisa hidupnya dia boleh persembahkan untuk melayani Tuhan. Tolong kami sebagai anak Tuhan di tengah pergumulan ini, kami tak percaya bahwa Tuhan Engkau menyertai kami. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau akan menopang kehidupan kami. Biar sisa hidup kami ini, kami juga mau mempersembahkan bagi Tuhan. Dan biarlah melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.